Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel Ministry bersama saya Spenial Jeffrey Salianuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya mau menanggapi satu buah video TikTok yang bernama Omri. Saya tidak kenal orang ini, namun dalam video tersebut orang tersebut mengatakan bahwa kalau saudara pergi ke gereja, lalu saudara pulang, lalu saudara berpikir saudara lebih baik dari orang-orang yang tidak datang ke gereja, itu artinya saudara pergi berhasil dan pulang gagal. Lalu orang tersebut juga mengatakan bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini dalam kecintaan mereka akan Tuhan, tapi hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia belajar firman Tuhan hanya untuk mengentertain betapa kudus, betapa benar dan baiknya dia, supaya menunjukkan betapa busuk dan tidak kudusnya orang lain. Dan harusnya orang seperti itu mengalami suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, karena tidak pernah ada ajaran yang mengarah ke situ. Nah saudara, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Kalau saudara pergi ke gereja, lalu saudara pulang, lalu saudara berpikir saudara lebih baik dari orang-orang yang tidak datang ke gereja, itu artinya saudara pergi berhasil, pulang gagal. Saudara, begitu banyak anak Tuhan hari-hari ini dalam kecintaannya akan Tuhan, tapi hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia belajar firman Tuhan hanya untuk mengentertain betapa kudus, betapa benar dan baiknya dia, supaya menunjukkan betapa busuk dan tidak kudusnya orang lain. Dan harusnya orang seperti itu mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh, karena tidak pernah ada ajaran yang mengarah ke situ. Baik saudara, untuk membahas hal ini saya mengajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Kita buka di Ibrani pasal 10 ayat 25. Di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, memang maksud daripada saudara tadi itu bahwa kita jangan berpikir bahwa kita yang pergi ke gereja itu lebih baik daripada orang yang tidak pergi ke gereja. Di satu sisi ada benarnya, tetapi saudara, perkataan tersebut tidak berarti bahwa orang yang tidak pergi ke gereja itu dibenarkan, ya. Karena di sini jelas, ya saudara, di ayat 25 tadi saya ulanglah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu penting, pergi ke gereja itu penting. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita tidak pergi ke gereja? Di sana kita bisa dapat kekuatan baru, bisa merasakan kebersamaan bersama jemaat Tuhan, bisa saling menguatkan, ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita bisa dapatkan di gereja. Karena di sini jelas bahwa nasihat itu penting. Kalau seseorang tidak mendapat nasihat, terus bagaimana dia dapat menjalani hidup ini ke arah yang lebih baik? Lalu saudara, poin yang kedua, saya mengajak kita membaca di surat Petrus yang pertama pasal 1 ayatnya yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, jadi kekudusan itu penting. Kalau seseorang yang sudah percaya kepada Yesus, ya harus berusaha untuk hidup kudus. Nah, salah satu cara untuk kita bisa kuat dalam iman dan mempertahankan kekudusan adalah beribadah. Setiap beribadah, pertemuan-pertemuan ibadah itu penting. Kita hadir di sana supaya kita mendapat penguatan-penguatan iman di situ. Itu poin yang kedua, ya, tentang kekudusan. Karena tidak mungkin orang yang tidak kudus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, memang tidak mudah, ya, seseorang untuk mempertahankan kekudusan. Oleh sebab itu, karena tidak mudah, maka hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu penting supaya bisa saling menguatkan, saling menasihati, begitu, ya. Kemudian poin yang ketiga, kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini adalah manfaat firman Tuhan. Jadi saudara tadi mengatakan bahwa mereka belajar firman Tuhan
untuk mencari-cari kesalahan. Bukan, memang firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendapat nasihat firman, tidak mau dinyatakan kesalahannya, itu masalah. Tidak bisa ada perubahan nanti dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi saudara mengatakan tidak ada ajaran yang mengarah ke situ. Sekarang saya sudah buktikan, ini Alkitab. Alkitab mengajarkan hal itu, 3 hal tadi itu. Jadi coba saudara berpikir kembali dan harus rubah itu cara berpikirnya ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.